semacam peninggalan kain putih gitu. Dan saya pernah dibilangi sama Pak Pardi, ada pesan, ada orang yang apa ya kayak penasaran gitu loh. Orang tuh tanya, kenapa orang kalau nggak boleh masuk gitu? Loh, boleh, tapi jangan masuk. Nanti kamu kalau masuk bisa gila gitu. Jadi memang seperti ini bentuknya. Oh. Batu andesit. Iya, batu andesit kan? Ruangannya bagus kan? Oh iya. Jadi kalau kita membuka ini bisa gila. Lupa. Lupa atau gila? Lupa itu kan sama dengan gila. Heeh. Maknanya gila itu kan lupa. Oke guys, jadi aku sekarang berada di area Kabupaten Mojokerto dan di sini lebih tepatnya aku diculik sama seorang lelaki dewasa ya yang bernama Kang Sutris guys. Dan nggak tahu aku diculiknya ini dalam rangka apa. Katanya di sana itu terdapat rumah yang nyempil di dalam hutan, rumah sendirian yang nyempil di dalam hutan. Yang konon katanya di sana itu banyak sekali makhluk halusnya ya teman-teman. Dan juga ada beberapa peninggalan zaman kuno yang masih ada di area sekitaran rumah tersebut guys. Kang, jam berapa ke sana? Habis ini jam 2. Apa itu? Kopi deh, Bang. Dibungkusin kopi. Ya jadi rencananya nanti ini kan sekarang jam 2 teman-teman. Jadi aku nanti ini sampai malam ya. Dan akan ditinggal sama Kang Sutris di area rumah tersebut teman-teman. Dan sebentar. Ya jam 2 sekarang. Jam berapa, Kang? Berangkat? Berangkat jam 2 ya, habis ini berangkat guys. Kok agak buram ya, bentar sebentar. Oke. Kang, itu ceritanya rumahnya gimana sih Kang? Kok bisa nyempil di dalam hutan gitu Kang? Kan memang Sini. memang keturunannya kan Sini, duduk. Keturunannya kan orang kuno. Terus. Dan orang kuno itu kan dulu memang turunannya Mbah Suropunyo. Mbah Suropunyo itu orang yang satu-satunya memiliki Gua Gembyang itu. Gitu. Terus Gua Gembyang itu dari sampai sekarang. Hadap sini. Dari sampai sekarang tuh keturunannya saya agak malu. Keturunannya itu tinggal satu. Terus sekitar sekarang 100 hari itu meninggal dari sekarang. Jadi sekarang tuh malah ekstrim lagi. Gitu ya. Apa aja? Ekstrimnya tuh gini. Sikat aja Kang. Luas. Kita lebih jelasnya di sana aja. Di sana itu dulu hanya ada satu keluarga, ada bapaknya meninggal sudah 100 hari sekian, terus sekarang ekstrim lagi, maksudnya hanya anaknya tuh perempuan satu, tinggal di tengah hutan. Makin ekstrim lagi, kan anaknya satu, tinggal sendirian di hutan. Cewek atau cowok? Cewek. Tinggal sendirian di hutan gitu sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Nanti semoga ke sana bisa nemui dan kita bisa wawancara yang enak gitu. Gitu ya. Iya. Ya wis lah. Ini langsung ke sana loh, Kang. Iya, siap. Oke, teman-teman. Oke ya, tidak perlu menunggu waktu berlama-lama lagi. Kita ke sana berapa menit ini, Kang? 15 menit. 15 menit. 15 menit dari arah Pungging Mojokerto. Dari arah Pungging Mojokerto menuju ke Pacet Mojokerto, guys. Oke, jadi mana-mana. Ya. Mantep tapi kanan. Salah. Ero ono sing wong urip nang tengah lembah ngono to. Nah, iki
gak akan gambar. Omahe kira-kira nggak ini. Omahnya tuh di tengah hutan itu. Hah? Kolak kena. Ini kalau Mana. Saya bentar. Oke. Maksudnya? Nah, ini ada lembah kan, ada lembah, ada sungai. Terus itu kan ada penurunan jalan. Oh, jalan iya. nanti kita ke kanan sini, masuk sini. Ke bawah situ. Iya, masuk ke bawah sini. Nah, seperti ekstrimnya. Rumahnya hanya satu. Cuma satu-satunya rumah ada di situ keturunannya ya. Mbah Suropunyo. Ini kita ketiban sama cucunya tuh kelihatan jalannya dulu. Oh iya, ada jalan tanah itu ya. Tanah itu sana masuk. Benar-benar di tengah hutan itu. Masuk dalam hutan guys. Ya, itu benar-benar hutan. Ngeri. Berani ya. Iya, nanti ya dilihat ya seperti apa ekstrimnya. Oke. Ini bentar lagi sampai ini. Nyampe ini. Ini kita kasih tahu dari atas. Oh, ini mulai masuk ke dalam area rumahnya. Lewat sini. Iya. Rekam aja. Turun lagi ya, tak rekam. Oke. Kita ganti kostum. Ganti kostum. Oh, ganti kostum dulu teman-teman. Oke. Biar apa ya? Ya ini kan sarung. Oh, pakai sarung. Sarung ini kan bahasa Jawa. Jadi kita bingung. Oke. Bahasa Jawa. Sarung itu bahasa Jawa. Kasarnya wurung. Jadi kita enggak sempat bikin kasar atau enggak sempat bikin baik. Artinya kita ingin baik. Kita bersilaturahim pada anak cucunya Mbah Suropunyo, Mbah Pardi yang dulu pernah nungguin goa itu, dan rumah itu juga kampung ini sampai sekarang kira-kira sekitar meninggal sudah sekitar 150 hari. Baru ini ya? Iya, mungkin baru sekitar 3 bulanan ini ya. Jadi makamnya di pinggir jalan. Nah, kita sarung. Oke. Lebih baik. Siap. Oh, jalan masuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini yang membedakan. Jadi kita masuk ini bukan masuk di hutan semata. Kita masuk di salah satu hutan yang ada rumahnya. Artinya berarti ada tanda-tanda kehidupan karena ada tanaman bunga. Oh. Ada yang nanam, dan ini bukan bunga hutan maksudnya. Iya. Berarti bunga ini ada yang nanam Pak Pardi pada waktu itu. Berarti ada penghuninya. Ada penghuninya. Oke. Ini sandinya seperti ini. Oh, ini pintu masuk ya, Kak? Gerbang masuk ini ya? Ya, di situ kenapa dikatakan bumi keramat? Dikatakan bumi keramat karena bumi atau tempat ini itu sudah puluhan tahun ada. Sebelum ada Majapahit dan Kediri. Dan cerita ini saya dapatkan dari ahli warisnya Mbah Suropunyo, orang yang mempunyai Goa Gembyang itu secara hak milik. Gitu. Hak milik sudah lahannya ya? Hak milik. Sampai anaknya yang namanya Bapak Pardi terus meninggal sampai cucunya sekarang itu. Saya dapatkan cerita itu dari orang yang kedua, dari anaknya Mbah Suropunyo. Maka itu disebut dengan selain keluarga tidak boleh masuk. Itu bukan berarti jahat, enggak. Itu memang untuk menjaga kelestarian tempat ini. Selain keluarga tidak boleh masuk ya? Oke. Jadi ini rumahnya ya, depan itu ya? Ya, itu rumahnya. Nah, itu rumahnya. Satu-satunya rumah. Sini, Kang. Sini, Kang. Ya, itu satu-satunya rumah yang ada di tengah hutan ini. Oh. Dan perlu sedikit kami kisahkan ya. Ini adalah makamnya Mbah Suropunyo yang mempunyai gua, mempunyai rumah sampai anak turunnya sampai sekarang ini makamnya Mbah Suropunyo. Dan gimana? Perlu diingat
ini ada pohon besar. Iya. Pohon ini unik juga aneh. Ini namanya pohon mundu. Pohon Mundu. mundu. Buahnya seperti ini. Oh, ada buahnya ini. Ini buahnya. Pohon mundu. Mana? Oh, Mundu ini. buahnya seperti ini kulitnya. Ya. Oh, Dan kayak jeruk ya? ini ya dimakan sama burung. Ini manusia tidak apa-apa makan ini, tapi terus nanti membekas kayak kuning gitu. Nah ini ada. Ini namanya mundu. Kayak jeruk nipis ya? Iya. Oh. Ini bisa dimakan kok. Oh, bisa dimakan. ini mateng ini. Mateng. Tapi nanti membekas kuning gitu. Dan itu makamnya Mbah Suropunyo. Terus di depan ini ada kayak apa? Kayak di Arab Mesir gitu loh. Itu tandanya depannya makamnya Mbah istrinya Pak Pardi dan depannya Pak Pardi gitu. Oh, Satu jadi keluarga. keluarga. Dari turun temurun dimakamkan di sini Iya, di semua. sini. Terus uniknya di situ ada makamnya itu kayak nisannya, ada tepiannya itu seperti batu candi gitu loh. Bisa dilihat langsung nanti. Coba ke sini dulu, Bang. Ke sini dulu, oke. Oke. Ya kita kawan ya sambil berziarah di sini ya. Iya. Kita kirim doa juga karena adanya kita itu karena adanya orang dahulu dan Iya. kita mengisahkan orang dahulu, tentunya ada semacam doa-doa gitu. Dan ini kan batu candi ini. Oh iya guys, ini batu andesit, batuan candi yang disusun sedemikian rupa. Jadi dari zaman dulu ini kayak gini ya, Kang ya? Iya. Jadi memang seperti ini bentuknya. Oh. Batu bata, batu andesit. Iya, batu andesit kan? Ruangannya bagus kan. Oh iya. Itu makamnya Mbah Suropunyo. Ini berarti buyut atau kakek? Mungkin buyut mungkin ya. Buyut ya. Oke, ini pintu masuknya gerbangnya. Kayak gini ya. Ada di atas gitu. Ayo Kang, masuk Kang. Masuklah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, wali kubur. Seperti ini. Wow. Beliau meninggalkan satu kisah-kisah yang baik di sini tentang yaitu Go Gembyang, kisahnya sejak zaman dahulu dan digunakan untuk semadi, berwirid, berzikir atau ziarah ataupun di situ ada semacam Hadap sini. Kang. ada semacam peninggalan kain putih gitu. Dan saya pernah dibilangi sama Pak Pardi, ada pesan, ada orang yang apa ya kayak penasaran gitu loh. Orang tuh tanya, kenapa orang kalau nggak boleh masuk gitu? Loh, boleh, tapi jangan masuk. Nanti kamu kalau masuk bisa gila gitu. Dan kenyataan memang ada orang yang nekat mencuri-curi masuk, begitu masuk keluar gila. Sudah tidak ingat. Sebentar, ini gila ini maksudnya ini pantangan atau kita berniat jelek datang ke sini akhirnya jadi gila kita atau gimana? Ada semacam peringatan kan sebelumnya sudah diingatkan, jangan masuk, semacam azab gitu loh. Apapun itu ya. Tata cara. Maksudnya apapun itu ya. Jadi cukup saja di depan dan apa di situ kan ada stupa kayak tempat tapa gitu. Nanti tahu. Oke. Ada semacam untuk berdoa atau orang sekarang berdoa dulu bertapa atau berwirid atau gimana lah sama saja. Di situ sudah dibilangin sama Pak Pardi jangan masuk. Nanti kalau masuk itu kamu akan lupa sekarang ini ada apa gitu. Artinya lupa akhirnya gila kan. Gitu. Dan kisah ini disampaikan Pak Pardi pun dapat kisah dari orang dahulunya. Oh gitu. Ini makam dari apa? Nenek atau mungkin kakek ya. Siapa namanya? Mbah Suropunyo. Jadi suami istri ya. Iya. Oke. Ini kan apa? Andesit juga. Apa Oh, ini andesit. Nisannya ya. Ini guys, jadi nisan ini andesit teman-teman. Kalau buyut kayaknya enggak deh, Kang. Kayak apa ya? Kan ada kayak tempe apa namanya? Istilah turun temurunnya tuh loh. Jadi anak ya kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak gini teman-teman, indah banget. Dan ini memang dibuatkan khusus kuburan dari leluhurnya dari beliau ini ya. Beliau ini yang tinggal sekarang anaknya ya. Anaknya. Cicitnya ya. Perempuan. Sendirian kali. Nanti semoga kita bisa bertemu ya. Lah. Iya. Jadi memang dikisahkan bahwa rumah ini sudah ada sejak zaman dulu teman-teman. Zaman dulu ada mungkin dari zaman Majapahit, Kang. Katanya Pak Pardi itu sebelum Kediri dan Majapahit. Rumah ini ada. Iya. Wih, jadi maksudnya apa ya? Kelompoknya atau apa ya? Marga. Kalau di luar sana itu marganya Mbah Pardi itu ada di sini sejak
sebelum Majapahit dan Kediri. Oh. Marga itu apa ya, kayak Keturunan lah ya. keturunan gitu ya. Waduh. Keren. Iya. Nggak ada apa kayak rumah lain artinya. Benar-benar Sendiri nyempil di sini, guys. Ini jalan ya? jalan aja lah. Jalan aja. Oke, guys, ini ada, ini apa, Kang? Itu yang makamnya. Makamnya itu. Oh, ini makam beliau. Oh. Lah, kok parkir di sana? Jadi di sini ada dua ya, teman-teman. Ini makam dari Mbah siapa? Pak Pardi yang meninggal kemarin. Yang baru kemarin sekitar 150 hari itu 4 bulanan ya. Iya. Kurang lebih 4 bulanan, teman-teman. Mungkin ada artinya apa namanya? Nampak. Bunganya masih harum. Iya. Yang sebelah ini istrinya. Oh, yang itu istrinya. Kalau yang ini Pak Pardinya. Terus ini mungkin buyut-buyutnya enggak dikenal. Oh, ini kuburan juga ini. Iya, sudah dikenal kayak apa semacam andesit juga kan. Oh, iya, andesit juga kenal. ini. Maksudnya itu enggak kenal, benar-benar enggak kenal itu sudah lama. Ada 1, 2, Iya. 3 makam. 1, 2, 3. 4, Kang. 1, 2, Oh iya, ya. ya ini ada. 3, 4. Jadi sebentar, Kang. Batu andesit ini kenapa kok bisa diindikasikan sebagai makam? Padahal kan secara garis besar kan kita tahu kalau andesit ini kan bisa untuk candi gitu. Ya mungkin dulu, Hadap sini Kang. oh Hadap iya, sini. mungkin Nah. dulu di sini tuh ada candinya. Mungkin ya, mungkin kita kan mungkin saja. Kenapa kok mungkin? Karena kan banyak batu andesit yang berserak-serakan, ada yang ditata di atas gua juga di makam tadi. Terus ada beberapa peninggalan kayak patung-patung gitu yang hanya serpian-serpian di sana itu. Oh, ada ya. Ada Arca, kayak arca gitu loh. peninggalan zaman dulu. Baunya wangi. Iya, mau makam. Makam. Ini apa ini? Ini musola. Ini musola pribadi ya. Musola pribadi. Oh. Bersih loh. Iya, memang dipakai tiap Ini hari. masih dipakai ini. Ini yang lama. Ini yang lama. Ini yang lama. Kok kayaknya nggak ada kabel listrik, Kang? Nggak ada, memang nggak ada listrik. Memang gelap gini. Nggak ada listriknya. Nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Oh. Di sini nggak ada listrik. Heeh. Itu pun dari keterangan dari Pak Pardi. Heeh. Nah, dulu mau dikasih listrik nggak mau kan? Nggak Ini mau. pakai tenaga surya. Heeh. Itu bisa sampai lihat dari atas genteng itu ada kayak pemancarnya tenaga surya. Jadi rumah tanpa listrik gitu ya? Iya. Terus ini sepanjang berapa ini sekitar Andesit. 100 meter ini kan juga batu Andesit andesit. ini. Di sini saja dari sana sampai sini semua. Iya. Andesit semua ya. Ini memang udah dari zaman dulu. Zaman dulu. Kalau ininya enggak tahu natanya cuma ternyata Heeh. begitu banyak gitu loh maksudnya itu. Nah, terus batunya. sebelum ada musola ini apa dulunya? Kan sudah tersusun andesit gini tangkanya. Ya, Apa? Candi atau apa ini? ada kemungkinan ya seperti itu. Mungkin ya. Ini kita enggak Oh. bisa bilang iya. Heeh. Mungkin karena sebatas kemampuan kita mendengarkan cerita dari anak turunnya tuh hanya sekian. Kalau kita lihat sendiri ya enggak apa-apa. Oke. Karena memang hanya sekian itu apa yang kita ketahui. Dan ini dulu tempatnya kenang-kenangannya Pak Pardi. Dulu ada orang masuk gitu, Pak Pardi duduk di sini. Ini kayak pos gitu Iya, ya. memang pos, bukan kayak ini pos. Hmm. Nah, dulu kalau ada orang ke sini Nyelonong masuk gitu. ya izin Pak Pardi dulu. Oh, jadi Pak Pardinya standby di sini. Oh. Tempat ruangnya Pak Pardi. Hmm. Terus yang perlu kita acungkan jempol, beliau selalu mengenakan merah putih di setiap sisi-sisi yang pintu masuk gitu. Selalu seperti itu. Iya, seperti ini pintu masuknya ini. Itu ada semacam peninggalan, bawahnya ada gitu. Oh, Nanti- iya. Nanti di sana juga ada gitu. Nanti naik ya. Ada. Dan nanti kalaupun naik nanti ya hati-hati karena di situ tempat umum spiritual. Hah? Siapapun boleh ke sini, nanti jaga-jaga gimana kalau ada orang yang spiritual biar nggak ganggu gitu loh. Nah, dan itu buktinya kalau di sini nggak ada listrik itu tenaga surya. Di atas Oh iya, genteng. itu ada genteng guys, genteng. Dan ada papan gitu ya, yang mengindikasikan bahwa memang papan ini digunakan untuk menangkap energi dari cahaya matahari.
untuk menerangi ketika malam. Tuh dia nih. Oh, Nanti boleh ke sana, dilihat belakangnya sudah tidak ada rumah. nggak ada lagi ya? Jadi biar netizen benar-benar yakin Ah. kita membuktikan dengan sepenuhnya Hmm, gimana gitu. Tidak ada rumah, nggak ada rumah sama sekali. Kalau ini peninggalan-peninggalan ya, ini arca-arca teman-teman. Arca yang sudah hancur seperti ini. Ya. Ini potongan tubuh. Di sini apa nggak tahu, lainnya apa nggak tahu ya. Oke. Dalam? Nggih, jogi pongging. Nggih, ngapunten. Wong bapak pun mboten wonten. Nggih, Ini ke gua. sana ke gua. Oh, oh ini gerbang masuk ke gua sakral itu guys. Wow. Bagus loh. Hanya ada satu-satunya kehidupan di dalam hutan ini ya. Meetingnya tepang kali Pak Pak. Bu, amit sewu nggih. Terus ini boleh ke bawah kan? Lihat rumahnya. Bu izin ngajeng mriki nggih. Ngandhap nggih. Nggih. Ngerti, pakai pegangan. Licin ya? Iya, memang harus pakai pegangan. Ini bukan benar-benar kita masuk di satu tempat yang ada di Heeh. dulu di sini rumahnya Pak Pardi ini. Sebentar Kang, sebentar Kang. Ada motornya. Iya, bentar. Oke. Oh, jadi kayak gini ya Kang ya? Ini kayak rumah apa sih? Limasan bukan? Iya, termasuk Atau rumah apa namanya? Gubuk apa namanya? limas. Limasan ya, bener ya? Jadi limasan ini bahwa dulunya di sini ada yang pernah tinggal di sini ya. Itu seperti kayak mempunyai jabatan yang lebih tinggi gitu loh guys. Iya, gitu. Ya, kayak gitu ya. Itu asli. Hmm. Bedanya motornya Pak Pardi yang Oh itu sama iya. yang merah ini. Ini apa itu? Family atau apa gitu dulu kan? Itu Honda Ulung. Enggak, family atau apa gitu loh. Maksudnya? Namanya bedanya itu loh, lupa saya. Family. Honda Ulung. Iya, bukan. Honda bebek. Honda ini- bebek ini yang- family ya. Ini masih bisa Pak ini. Saya pernah nyoba ini. Oh ini. Oh iya. Honda ya. Honda 70-an, Honda 70 namanya. Iya, oke. Dan CRC. Itu RC. Saya pernah disuruh apa itu? Nyelahnya yang laki-laki yang apa? Hah? Sepeda yang laki-laki itu. Sepeda yang laki-laki itu maksudnya sepeda yang laki-laki yang Ini apa maksudnya? laki-laki namanya, sepeda laki-laki. Sepeda laki Heeh. Yamaha 2 tak ya? Ya. Yamaha 2 tak. Itu kan kalau mogok sulit itu. Pernah apa ngelenger gitu loh. Iya. Kan di sini ini kadang ada tupai yang Pak Pardi itu sering memberi makan tupai itu tuh. Heeh. Sana. Tupai. Tupai. Tapi tupai itu dikasih makan Hah? setiap hari sama Pak Pardi. Bukan tupai liar, tupai hutan. Jadi jam sekian gitu Pak Pardi itu ngasih tupai ini loh. Oh, makanan ini. tupai, iya. Ini makanan tupai guys. Sama ini. Sama ini. Oh iya ya. Memang sengaja. Sengaja dikasih Memang makan. sengaja dikasih Kalau makan. ini, ya, bukan tupai liar. Ya memang liar tapi dikasih makan gitu. Oh. Apa maksudnya? Ini kamar mandi memang di luar. Iya, Kang. memang di luar. Di dalam memang nggak ada kamar mandi. Ya, memang seperti ini kan. Suasana di pedesaan kan seperti ini. Sebentar. Kang, ini kita boleh masuk nggak sih ke dalam rumahnya? Sepertinya kita enggak berani karena dia sendirian gitu. Gitu ya. Ada semacam kita ya gimana gitu lah. Boleh nggak ajak keluar gitu? Buat wawancara Ya, sebentar nggak aja. mau. Nggak mau ya. Nggak mau guys. Mau ya. Bukan apa karena ya mungkin karena masih apa ya, semacam bela sungkawa gitu kan. Habis meninggal gitu. Kita enggak mau ganggu, bukan enggak boleh ganggu. Kita enggak mau ganggu. Masih dalam masa Suasana duka gitu. Jadi kita harus ya menghormati. Kita sudah nampakkan bagaimana
kesehariannya Pak Pardi yang benar-benar keturunan dari Mbah Suropunyo, istrinya itu. Iya. Oke, jadi ini rumahnya ya. Tapi dapurnya di bawah. Dapurnya di bawah. Boleh ke sana? Boleh kita masuk. Itu mungkin Oh, itu dapurnya, guys. Oh. Iya, mau bikin kayak apa, sandang atau apa gitu boleh. Boleh ke sana, guys? Rakitan bambu, silahkan kalau ke sini. Boleh ya? Oke. Isi. Wah. Oh iya. Jadi kalau orang-orang dulu itu teman-teman, itu dapur, kamar mandi. Kayak lumbung gitu. Iya, itu dipisah, guys. Bahkan agak jauhan gitu. Kayak lumbung gitu. Heeh. Terus ini katanya dulu tempatnya mandinya sebelum bisa bikin ini. Tempat mandi. Oh, ini. Loh, kayak kolam Ini kolam ini. Oh. tempat mandi zaman dulu. Oh, ini tempat mandi zaman dulu, teman-teman. Sudah lama berarti ini ya? Hah? Sudah lama ini. Sudah lama, itu bulan itu namanya. Duluan Bulan ini ini sama yang itu. Oh. olah namanya. Ke telepon. Oke, kita lanjut. Ini ada kolam ya. Dan sebelum adanya kamar mandi, mereka-mereka ini yang punya rumah ini ya, itu mandinya di sini, teman-teman. Katanya kayak gitu. Terus ini dapur, guys. Oh. Nah, ini meja bukan? Meja ya. Jadi terbuat dari bambu. Emang ya nggak dilanjutin ya. Kayak kursi gitu, guys. Oh, ini garapannya Pak Pardi, guys. Semasa beliau masih hidup ya. Cuman nggak dilanjutin lagi. Ini banyak kayu-kayu, bambu-bambu yang dibiarkan terbengkalai gini, teman-teman. Dan sampingnya ini hutan. Di sini tuh kan katanya tuh kan angker. Iya. Apa benar seperti itu? Karena kan letaknya di dalam hutan. Lantas si pemilik rumah ini yang sekarang tinggal anaknya ya, anaknya dari Pak Pardi bukan? Apakah nggak takut gitu kan? Masalah itu kita nggak tahu, tapi yang jelas secara teori ya, ada seorang wanita tinggal di tengah hutan, rumahnya sendirian, orangnya sendirian, nggak ada tetangga, ada musola sebesar itu, rumahnya sebesar itu. Ini rumus saja, kira-kira gimana? Jadi satu keangkeran itu suatu sinergi yang muncul karena hal-hal yang sebenarnya bisa kita tebak. Ada makam di dekat-dekatnya rumah kayak gini kan, ada makam. Terus rumahnya sendirian, pohonnya besar, ada peninggalan kuno-kuno juga yang sampai ratusan tahun masih dipelihara sampai sekian. Terus ada satu gua, dan gua itu digunakan oleh orang-orang banyak untuk bersinergi kepada yang gaib. Memang seperti itu ya. Seperti ini gitu. Oke, terus di sini kalau menurut sampean yang pernah kesini lah ya, sering kali kan Iya, kesini sering kan? ya, sering. Pernah nggak mengalami kayak aneh gitu, gangguan-gangguan aneh gitu? Kalau ngalami aneh sih dari kita sendiri tidak, dari orang kisah-kisah yang ada di sini. Nah itu kadang ketika kita masuk gua itu di dalam gua seperti ada orang gitu. Ini cerita ini dari orang kayak semacam orang tamu yang kesini gitu. Nah ternyata setelah masuk dari tangga itu, kita lihatkan kepala, di situ tidak ada apa-apa. Malah ada yang curiga, jangan-jangan orangnya masuk dalam satu tirai putih itu sampai terjadi membukanya, tidak ada. Nah, terus ada semacam teguran dari Pak Pardi, tamu seyogyanya satu lapor sama keluarga, biar nanti kalau ada apa-apa tahu gitu. Dan di sini ada kisahnya dari Pak Pardi itu, kodamnya seperti harimau. Kodam harimau. Kodam harimau. Kodam itu apa sih kok? Kodam itu semacam kekuatan gaib gitu loh. Kalau di Jawa itu namanya prewang atau teman gitu. Temannya jalan hidup itu namanya kodam. Kekuatan lain daripada orang itu namanya kodam. Bukan jin korin. Bukan. Dan di sini itu pemaknanya masing-masing saja. Dan untuk di sini itu kata Pak Pardi sendiri itu harimau.
Memang harimau. Kenapa kok bisa bilang harimau? Dan di situ ada yang dinamakan Gua Macan. Macan itu maknanya harimau. Jadi gua dapur, gua bale, gua macan gitu. Nanti ada tiga berurutan. Gua macan yang sebelah sana, gua bale. Gua bale itu ya semacam balai pertemuan. Memang fungsinya untuk pertemuan ketika pada waktu itu orang belum bisa menciptakan penduduk di sini. Itu kisah dari Pak Parti seperti itu. Kalau ingin membuat satu desa itu berkumpul dulu di sini, setelah musyawarah akhirnya menciptakan satu desa di mana gitu. Ingin menjadi cucunya tambah, anaknya tambah, kumpul lagi di sini, bikin lagi di mana lagi gitu. Terus sampai sekarang ini. Dan itu terjadi katanya sebelum kerajaan Kediri dan Majapahit. Jadi bukan jadi selain untuk menjadi pertapaan yang berenergi tinggi bagi para resi atau pencari kesaktian, juga gua ini digunakan untuk seperti itu tadi ya, kayak musyawarah untuk itu, membuka lahan. Dan boleh kita percaya kenapa kok sebelum kerajaan Majapahit di sini tidak ditemukan kayak batu bata, malah adanya andesit. Iya, banyak andesitnya kan. Kalau andesit ini kan perkiraan dari zaman Singasari, zaman Kediri ya, Raja Kediri. Itu yang menguatkan kita. Jadi kita pun tidak boleh menghakimi ini benar bukan. Cuma dari temuan-temuan itu pun tidak ada yang di sini itu semacam batu bata Majapahit, tidak ada. Itu yang membuktikan kalau di sini mungkin terbentuknya atau adanya dulu ketika sebelum kerajaan Majapahit gitu. Iya sih. Kalau Majapahit itu cenderung ke batu bata ya. Dan sini tidak ada. Adanya ada banyak. Nanti tangga-tangga tinggi gitu ya seperti itu. Oke. Ini habis ini kita boleh ke atas ya? Kita naik ke atas. Sebelum ke atas kita sedikit bincang-bincang tentang apa di sini. Dinamakan di sini adalah orang nyebutnya itu Gua Gembyang. Gua Gembyang itu Gua Kawitan. Awalnya kita membuat satu desa gitu. Nah, itu pintu maksudnya guys, gerbang masuk ke Gua Gembyang. Gua yang cukup sakral dan masih banyak orang yang datang ke sini untuk bertujuan untuk mencari keilmuan, mencari ketenangan batin dan lain sebagainya ya. Ini memang gerbang ini baru dibuat atau memang sudah ada dari zaman dulu? Gerbangnya baru. Cuma simbol-simbolnya ini yang kelihatannya lama. Hanya simbol-simbolnya saja. Simbolnya lama, tapi gerbangnya baru. Kenapa kok saya bilang baru? Karena ini tercipta dari semen. Semen andesit gitu loh. Tapi kalau ini kan andesit. Iya, ini tangganya nih batu andesit gasnya. Berfungsi. Andesit ini kenapa kok dikasih gini? Biar dicepit. Kalau dicepit kan kuat. Dan kalau kuat kita tahan lama gitu. Biar lestari gitu. Kita naik ya. Ada tangga, 4 tangga. Siap.